kabar? Ngobrol lagi kita bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya jujur aja dalam beberapa waktu terakhir ini itu lagi mikir sebenarnya yang mau jadi calon presiden ini mau jadi ya yang kampanye presiden ini sebenarnya Ganjar, Anies atau Pak Prabowo. Tapi saya lihat kok lebih lebih baik kampanyenya lebih masih Pak Jokowi gitu dibandingkan ketiga orang itu. Dan kemudian terlihat sekali bahwa Kaisang itu disiapkan sebagai putra mahkota. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini setidaknya itu ada dua event gede ya, relawan Jokowi. Satu alap-alap Jokowi, itu namanya baru saya dengar ini juga di dekat rumah Anda sana di Sentul, Jakarta Convention itu pasti gede banget kan. Kaisang hadir. Dan kedua ini Satuan Ulama Muda Jokowi. Wah, di Istora Senayan. Kaisang juga hadir di situ dan satu lagi saya bacain ya Pak Prabowo hadir di relawan setia Jokowi. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi juga akan hadir. Ini luar biasa sekali ya, Bung Rocky. Belum lagi nanti kita omongin pesan apa yang disampaikan yang menunjukkan bahwa kalau jadi presiden itu ya seperti gue nih berani nih ngadepin negara-negara lain. Kira-kira begitu. Oke, kita lihat dulu psikologinya tuh. Orang yang ketakutan biasanya dia mobilisasi seluruh aparatnya tuh. Hmm, hmm. Kita lihat eh, metode mobilisasi itu sama seperti zaman Orde Baru tuh kan. Semua dikerahkan, anak Ya. SD dan segala macam tuh Hmm, untuk memperlihatkan citra. Tapi itu ketika Presiden Soeharto berupaya untuk memberitahu bahwa dia berkuasa dan memang efektif. hmm, Tetapi Jokowi ini kan betul-betul udah di dalam udah senja, udah politik udah senja. Jadi kalau dia masih mobilisasi itu menunjukkan bahwa dia ragu bahwa dia akan bisa menikmati senja yang indah tuh dan hmm, itu pertanda bahwa kekuasaan dia sebetulnya makin lama makin hampa tuh. hmm, Tapi kalau orang bilang iya tapi dukungan macam-macam itu dukungan yang palsu pasti itu. Kan relawan mengerti bahwa oke sementara Jokowi masih bisa hambur-hambur uang rezeki ya datang aja relawan mendekat. Kan relawan-relawan ini kan baser-baser Jokowi ini kayak sembut doang kan hmm. mendekat pada gula-gula yang disodorin oleh Jokowi. Padahal sebenarnya gula-gula itu udah nggak ada manisnya tuh. Karena orang makin lama makin sadar bahwa ada yang gagal pada Jokowi. Jokowi masih berupaya untuk mencari dukungan, sementara di korban berjatuhan di Kalimantan Tengah dalam kasus agraria tuh di kebun-kebun sawit kita lihat tuh berita-berita itu. Jadi kontras sekali antara keinginan Jokowi untuk tetap mempertahankan kekuasaan dan rakyat yang nggak peduli. Rakyat cuma peduli harga beras turunkan. Jangan rampas tanah-tanah kami, kata orang Dayak tuh. Demikian juga di Rempang dan di beberapa tempat di Sulawesi itu, di NTB juga. Jadi tidak ada semacam kepekaan dari Pak Jokowi itu. Kita mau lihat apa sebetulnya yang menyebabkan orang semacam Jokowi itu kehilangan kemuliaan dia. Tiba-tiba dia nggak mulia lagi. Upaya dia untuk terus-menerus memahkotai putranya itu seolah kalau dikasih mahkota maka putranya yang namanya Kaisang itu bisa jadi tokoh itu kan tokoh yang di apa istilahnya itu dipaksa Karbit, matang itu di karbit kan. dikarbit itu saya, udah lama kita nggak lihat istilah itu jadi karbitan semua tuh dan kita lebih bingung lagi melihat bagaimana tokoh-tokoh elit politik kita itu justru mengeluh-elukan yang bersangkutan kan Hmm. seolah-olah kan ada putra mahkota padahal sosiologi politik kita menunjukkan bahwa masyarakat di bawah itu nggak ada lagi yang peduli dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi dia senang sendiri karena masih ada yang puja-puji itu. Nanti lembaga survei akan tunjukkan lagi atau headline media massa akan elulukan lagi. Jadi dia kehilangan kesadaran sebagai tokoh sebetulnya. Nah orang-orang semacam ini atau khususnya Pak Jokowi, ya udah itu artinya memang akan berlanjut sampai akhirnya dia tumbang sendiri karena kelelahan mengalami politik levatik atau ditipu oleh mereka yang seolah-olah mengeluh-elukan dia. Kita cuma bisa bayangkan itu. Ya, jadi ini menurut Anda bukan wujud apa dia menunjukkan keperkasaan, tapi wujud ketakutan sesungguhnya ya, dengan melakukan terus-menerus mobilisasi dan Iya betul. besar-besarkan dirinya gitu. Ya, saya kira yang terjadi itu dia ketakutan karena itu dimobilisasi. Kalau Hmm. dia merasa mengendalikan segala hal, dia nggak perlu undang media massa. Diam-diam aja kan kerja. Dia punya aparat intelijen. Tapi dia butuh semacam feedback buat diri dia sendiri. Dia mau lihat apakah impact dari kegiatan dia kemarin itu ada di media massa apa enggak tuh. Nanti dia suruh orang tuh kumpulin koran, lalu dia bangga sendiri tuh. Jadi dia ciptakan sendiri ilusi dia tuh. Ini orang yang Ya, masuk dalam delusi tuh. ya, ya.
Saya kira mungkin ini apa yang disebut sebenarnya Presiden Jokowi masuk dalam hiperrealitas atau realitas sendiri, ya. Ya, Itu ya, enak betul kita dapat istilah lagi hiperrealitas. Jadi realitas yang dibuat-buat dan melampaui realitasnya. Dan itu kemudian yang diacu sebagai hal yang konkret tuh. Jadi hiperreality ini juga terkait dengan ambisi presiden untuk terus-menerus ada di dalam sorotan publik. Dan itu orang yang berupaya memanipulasi realitas itu karena dia sendiri takut menghadapi the real reality. Itu dasarnya. Jadi sama aja kita kita bandingkan bagaimana Hitler dulu menyewa Goebbels untuk mempropagandakan dirinya, lalu dia tipu semua rakyat. Itu saya mesti hebat. Iya karena disuruh. Jadi propaganda itu, propaganda totalitarian, itu juga dilakukan Jokowi sekarang. Walaupun dalam bentuk yang sederhana, tapi itu sama aja. Itu mengubah kesadaran publik itu dengan menyiram publik isu-isu yang menggemparkan. Ini ada apa namanya nih relawan Jokowi nama baru lagi. Jadi seolah-olah memang ini lagi mau kampanye tuh. Tetapi yang jadi soal sekarang adalah harga diri bangsa di mata internasional. Bahwa sorotan internasional terhadap kekerasan yang berbasis agraria dalam 1 minggu ini banyak betul tuh. Saya dapat informasi dan saya ditelepon oleh banyak wartawan, juga peneliti asing yang melihat kok Indonesia akhirnya mengalami pendangkalan dan nggak ada ide yang keluar dari para politisi. Para politisi itu ya udah manut aja tuh Jokowi seret ke sana ikut, masuk gorong-gorong ikut, naik panggung ikut. Jadi nggak ada yang otentik. Itu keterangan dari teman-teman di luar negeri, para wartawan yang wawancara saya. ya, ini menarik ya. Memang narasi yang digelontorkan Pak Jokowi dalam pertemuan-pertemuan dengan para relawan dan juga dalam pidato-pidato resminya ya. Pertama misalnya menunjukkan bahwa harus cari pemimpin itu yang tidak mau nyaman tinggal di istana, yang harus yang dalam bahasa kalau dulu mungkin masuknya belusukan, tapi kalau presiden sekarang dia terbang dari seluruh penjuru Indonesia dan kata dia ini besar sekali. Ya kita tahu bahwa Indonesia memang sangat besar sekali. Dan kedua kata dia harus berani menghadapi negara-negara besar. Itu mungkin maksudnya ini sengketa soal hilirisasi dan WTO kan begitu yang dia maksud gitu. Dan yang saya agak terkejut itu merespon soal kelangkaan dan naiknya harga beras. Ya, Bung Rocky, ini kan problem real dari masyarakat. Ini realitas ya kalau ini ya, bukan bukan Ya, hiperrealitas ya gitu ya. Nah, dia menyatakan bahwa kita itu masih beruntung. Kenapa? Karena harga beras kita masih murah dibandingkan dengan negara tetangga. Wait, saya tunggu dulu. Saya baca dulu. Di mana maksudnya negara tetangga ini? Ternyata Pak Jokowi menyebut di Singapura itu harganya 21.000 sekian, di Brunei Darussalam 37.000 sekian. Masa kita bandingkan kita dengan Singapura dan Brunei. Tapi ada satu, dia bandingkan juga dengan Timur Timur. Bolehlah, katanya Timur Timur 20.000 itu lebih itu kan Timur Timur tentu lebih miskin dari kita. Tapi saya membandingkan Indonesia dengan Singapura dan Brunei ini kan sama dengan membandingkan apa ya apel dengan kesemek gitu ya mungkin atau enggak kesemek. ya di Singapura itu beras itu seperti ya kebutuhan tersier bukan lagi kebutuhan primer tuh. Buat orang Indonesia beras itu kebutuhan primer. Kalau begitu Pak Jokowi bandingin aja dengan Jepang, harga berasnya mahal sekali itu karena negara memproteksi petaninya supaya jangan petani itu jadi miskin. Kayak itu intinya kan. Kenapa dia mahal? Karena diproteksi itu. Jadi alih-alih dibuat massal udah dibuat sedikit aja kan yang penting masih ada kegiatan pertanian ini di Jepang nih yang masyarakatnya daya belinya luar biasa tuh. Jadi Jokowi nggak bisa lihat fungsi dari beras itu apa. Buat orang Jepang beras itu dipuja sebagai pemberian alam karena itu petani dimuliakan di sana. Di sini petani itu direndahkan karena harga petani itu nanti dibandingkan dengan harga impor, lalu petani kesulitan untuk naikkan harga karena kartel beras sudah beroperasi. Jadi Jokowi benar-benar nggak paham tuh fungsi dari beras. Tapi banyak hal yang dia nggak paham sebetulnya. Tapi udah kita mau bilang apa gitu. Padahal sebetulnya Jokowi mesti katakan, oke kami akan segera dalam 1-2 hari menurunkan harga beras. Ini dia mesti bandingin, doa masih murah dibandingkan dengan Singapura. Jadi perbandingan-perbandingan yang dangkal kayak orang nggak pernah belajar metodologi perbandingan itu. Jadi kita mau kritik Jokowi itu karena dia pemimpin negara. Jadi dia mencari selamat dengan membandingkan harga itu. Padahal kita tahu pendapatan per kapita Singapura itu 20-30 kali lipat dari pendapatan petani di Brebes, petani di Solo atau petani di Kerawang. Jadi Jokowi nggak paham bagaimana metode perbandingan. Ya, iya, ya. Apalagi Brunei. Brunei kan Ya, di sana pasti negaranya sangat bisa memproteksi rakyatnya karena memang itu salah satu negara kaya kan gitu.
Ya ini maksudnya. Jadi kayak Jokowi dia mungkin dia bingung bagaimana mencari alasan bahwa Hmm. harga beras itu tak terjangkau lagi, lalu dia bikin perbandingan semacam itu. Padahal seluruh kekayaan kita yang seharusnya bisa dipakai untuk membackup, kalau memang Jokowi bikin food estate, lakukan dengan bagus tuh, dengan AMDA, lalu pastikan bahwa koperasi ikut di dalam food estate. Tiba-tiba food estate-nya macet tuh. Karena banyak anggaran untuk food estate, dialihkan lagi buat bikin jalan tol misalnya segala macam tuh. Jadi Ya, perbandingan-perbandingan itu tidak masuk akal. Tapi ketidakmasuk akalan itu justru yang kita senang karena makin lama bukan kita yang mengolok-olok, tapi pemerhati asing untuk melihat bagaimana cara Jokowi mengelak dari tugas dia untuk menjamin bahwa perut rakyat itu tidak kelaparan di malam hari. Dan itu hanya dengan membandingkan bahwa Anda tidak lapar. Kenapa? Karena beras di Malaysia lebih mahal, beras di Brunei lebih mahal. Jadi kita nggak lapar gitu. Jadi, ya, ya. jadi kekacauan logika semacam itu. Ya. Jadi ya itu tadi makanya saya kira ada dua yang bisa kita simpulkan dengan realitas aktivitas Jokowi yang terus bertemu dengan para relawan tuh. Satu pertama, ya sebenarnya yang mau berkampanye, yang berkampanye menjadi calon presiden itu adalah Jokowi, gitu. Yang kedua dia mempersiapkan putra mahkotanya Kaisang ini, karena Kaisang ini juga luar biasa nih, Bung Rocky. Sekarang tiap hari dia bertemu dengan berbagai kekuatan termasuk tokoh-tokoh agama, dia datangi semua. Dan yang agak yang memprihatinkan kita itu kan dia selalu kemana-mana didampingi oleh sekjennya, Raja Juli Antoni. Bagus sih kalau dari sisi struktur organisasi ketua umum dan sekjen. Tapi yang jadi persoalan kan sekjennya itu adalah seorang pejabat negara. Dia wakil menteri menteri negara ATR ya, agraria dan tata ruang yang Anda sebut tadi banyak sekali konflik agraria di mana-mana. Anda sebut tadi betul di Kalimantan Tengah ini ada laporan di LBHI menunjukkan bahwa ada warga yang ditembak oleh aparat keamanan gara-gara konflik agraria ini. Nah dia kapan kerjanya dia sebagai menteri gitu dan kemudian jadi semacam babysitter untuk putra presiden. Itu juga nggak masuk akal. Masa raja dampingi rakyat biasa, namanya raja. Tetapi kita bisa bayangkan bahwa itu pasti disuruh kan. Jadi Ya. udah lupakan aja konflik agraria, Hmm. asuh dulu putra mahkota saya tuh. Kira begitu pesan dari Pak Jokowi kan. Ya. Dan PSI terpaksa mesti lakukan itu. Kenapa? Karena kata PSI kami tegak lurus dengan Jokowi. Jadi Hmm. walaupun Jokowi udah kelihatan bengkok, bagi PSI masih tegak lurus kan. Ya. Ajaib. Hmm. Poin-poin ini yang membatalkan semua ide bahwa Jokowi datang dari Wong Cili itu. Dia nggak peduli lagi. Dia hanya peduli bahwa dinastinya itu masih harus tetap berkuasa. Tapi hukum alam itu akan bekerja. Semakin dipamerkan bahwa tadi saya habis kasih kuliah umum di Universitas Diponegoro dan seperti biasa ada sindiran-sindiran atau tekanan kecil dari rektorat, maka kegiatan itu dipindahkan di sebuah gedung pertemuan lagi itu Hmm. karena mengantisipasi nanti diusir oleh Hmm. rektorat. Tetapi yang dibicarakan justru itu tuh kaderisasi dalam partai. Jadi teman-teman BEM dan anak-anak muda Semarang, ada kira-kira 300-400 orang yang hadir tadi itu, mempertanyakan tuh bagaimana kita percaya pada partai politik kalau persaingan kepemimpinan itu hanya dilakukan dalam 2 jam dan menyindir proses di KSN. Jadi Ya. mereka menganggap ya lebih baik kita golput karena kita disuruh masuk partai politik, perbaiki partai politik, sementara Pak Jokowi suruh anaknya dan anaknya langsung jadi ketua. Lalu kita ngapain di situ? Masa kita mesti nunggu bapak kita jadi presiden dulu baru kita bisa berkompetisi jadi ketua partai. Jadi sinisme di Semarang, justru di Jawa Tengah dan dekat dengan Solo, itu memperlihatkan bahwa rakyat jijik melihat perpolitikan dinasti ala Jokowi. Yes, dan saya sih tidak akan kaget ya kalau kemudian ini PSI ini bukan hanya akan dipus masuk ke parlemen, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi salah satu kekuatan politik baru gitu. Dan kita tahu bahwa itu sebenarnya fenomena bubble yang sekarang ini dipompa terus oleh Presiden Jokowi gitu. Iya dan udah kehilangan kehormatan di partai yang didesain untuk memuliakan kembali pikiran-pikiran bermutu pendiri bangsa yang diwacanakan oleh PSI, akhirnya dia jadi partai karbitan juga, partai yang bisa disuruh-suruh. Jadi apa artinya menjadi anak muda memiliki sejumlah kepangkatan intelektual, kepangkatan publik, fenomena yang membuat PS itu muncul tiba-tiba sebagai partai anak muda dan potensi untuk menerangkan kembali, memberi terang baru pada politik Indonesia. Sekarang dia hidup bersama dengan kegelapan kekuasaan tuh. Jadi PSI menjadi industri yang bisa disogok, bisa dibatalkan, bisa komisarisnya diganti tuh. Jadi itu bukan partai, tapi itu ada peralatan
perhatian kasar dari presiden. Dan kita tahu bahwa hanya itu memang yang bisa diambil oleh presiden. Nggak mungkin Presiden Jokowi itu nanam seseorang di Demokrat atau di Gerindra atau di PDIP. Jadi terpaksa dia lakukan hal yang memang dia ingin buktikan bahwa dia harus punya mainan putih, dan mainan putih adalah partai, dan partai yang tersedia adalah partai yang betul-betul dangkal, namanya PSI. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Oke, okay. Kita tahu saya, Bung Yes, Rocky, ya. Oke, makasih. iya.